Nah, coba bawa buka slide awalnya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai, coba judulnya. Oke. Dekomposisi analisis produktivitas. Nah, kalau kita bicara dekomposisi produktivitas, atau boleh dikatakan TPP, yaitu total production, total factor production, berarti hal ini kita membicarakan bagaimana mengkombinasikan terhadap input dari suatu perusahaan. Mengkombinasikan input dari suatu perusahaan ini maksudnya ketika perusahaan itu melakukan kegiatan bisnis dalam menghasilkan suatu barang atau produk, maka perusahaan harus memperhitungkan berapa banyaknya input yang dibutuhkan agar mampu menghasilkan suatu barang dengan ketentuan produksi yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti berapa unitnya. Tentu dengan adanya suatu pendekatan atau metode. Nah, metode dan pendekatan ini bisa digunakan dengan dekomposisi. Artinya mengkombinasi dari keseluruhan faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti misalnya modal, tenaga kerja, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu barang. Nah, agar nantinya kombinasi dari penggunaan sumber daya atau input ini, maka penggunaan sumber daya itu akan menghitung terhadap outputnya, yaitu apa? Berapa banyaknya barang yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap peningkatan penggunaan input dari sumber daya organisasi. Bisa meliputi modal, tenaga kerja, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, perusahaan harus menghitung banyaknya output dari penambahan tenaga kerja terhadap kemampuan produksi yang dihasilkan. Nah, inilah konsep dari dekomposisi total faktor produksi. Nah, coba next lagi. Nah, tentu dalam hal dekomposisi perlu memperhatikan terhadap keseluruhan faktor produksi. Artinya, perusahaan harus bisa melihat dari sisi efisiensi. Efisiensi itu maksudnya adalah dengan melakukan kombinasi terhadap input berupa modal, tenaga kerja, teknologi, maka harus dihitung bagaimana penggunaan input ini secara optimal. Dengan cara apa? Dengan cara menekan atau mengurangi terjadinya pemborosan. Nah, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat dioptimalkan untuk apa? Untuk meningkatkan output terhadap banyaknya barang yang dihasilkan oleh perusahaan melalui kegiatan produksi. Nah, oleh sebab itu, agar bisa mencapai nilai optimal dalam penggunaan sumber daya berupa kombinasi modal, tenaga kerja, teknologi, dan faktor-faktor lain, maka perusahaan juga harus memperhatikan apa yang dinamakan efektif. Nah, efektif ini apa? Tentu bicara mengenai kemampuan perusahaan, bagaimana menggunakan suatu cara, upaya, metode, teknik dalam kegiatan produksi atau melakukan proses produksi agar nantinya bisa mengoptimalkan sumber daya terhadap berapa banyaknya unit produk dari output yang akan ditambahkan. Nah, untuk itulah maka inilah upaya yang dilakukan oleh perusahaan terhadap total faktor produksi. Oke, klik lagi. Nah, ada berbagai pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan. Untuk apa? Untuk digunakan dalam dekomposisi terhadap total faktor produksi. Nah, dekomposisi terhadap faktor produksi, kita bisa melakukan pendekatan solo. Nah, apa ini? Merupakan konsep pertumbuhan. Artinya apa? Ketika perusahaan ingin melakukan peningkatan produksi, misalnya contoh menambah unit komputer Asus dengan misalnya menambah tenaga kerja, menambah modal, lalu menambah mesin produksi. Berarti perusahaan harus menghitung berapa layaknya secara pantas jika ada penambahan tenaga kerja, penambahan terhadap teknologi, penambahan terhadap mesin produksi, berapa secara pantas layak dengan penggunaan metode pertumbuhan terhadap ini, misalnya unit komputer yang dihasilkan. Nah, perusahaan harus menghitung secara tepat. Agar apa? Agar nantinya sumber daya tersebut bisa digunakan secara optimal dalam penambahan berapa banyaknya unit produk yang dihasilkan.
Nah, sehingga tadi seperti yang saya katakan, harus berorientasi kepada efisiensi, efektivitas, maupun terhadap inovasi. Nah, ada yang tahu apa itu inovasi, atau sering juga dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai innovation? Oke, innovation itu bisa dari ide, gagasan, yang tentu ide dan gagasan itu harus apa nih? Bisa diwujudkan. Dalam apa? Dalam menghasilkan pengembangan produk. Nah, mengapa perlu pengembangan produk dalam konsep dekomposisi total faktor produksi? Karena konsumen itu bisa mengalami perubahan terhadap nilai selera. Contoh, di era tahun 90-an, nah, masyarakat menggunakan handphone hanya SMS saja dan bisa nelfon sudah senang. Coba sekarang diterapkan, apakah bisa? Enggak, karena terjadi perubahan selera. Nah, seperti sekarang orang menggunakan handphone bukan hanya untuk telepon, untuk SMS, tapi dia untuk entertain, lalu untuk gaming, lalu untuk bisa video dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya inovasi atau pengembangan produk untuk apa? Memenuhi selera, kebutuhan, keinginan, dan juga kepuasan konsumen. Nah, ini dia. Nah, sehingga apa? Sehingga diperlukan analisis. Analisis ini apa? Mencermati dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti apa mencermati? Menganalisis data, fakta, informasi dalam proses produksi. Nah, bagaimana melaksanakan metodenya? Lalu dalam mencermati, melihat dari kemampuan kapasitas produksi. Lalu mengamati bagaimana aktivitas produksi dilakukan, dari memilih bahan baku, menyeleksi bahan baku, memperhatikan quality control, sampai produk itu jadi. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada pentingnya dekomposisi. Nah, itu tadi belum? Iya, masih longkang. Mana udah buka WA, udah buka handphone, masih di longkang. Nah, kalau di definisi residual Solo ada di atasnya. Ini pentingnya residual Solo memahami, membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Implikasi kebijakannya memberikan dasar pembuatan kebijakan untuk menemukan strategi yang mendukung inovasi dan efisiensi dalam sektor ekonomi. Oke, tadi sudah dikatakan oleh presenter bahwa residual atau konsep dari metode Solo itu tujuannya residual, yaitu apa? Menekan terhadap faktor-faktor pemborosan sehingga penggunaan terhadap sumber daya ini dapat dioptimalkan. Untuk apa? Tadi meningkatkan nilai produksi terhadap barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kalau produksi ditingkatkan, barang jumlahnya ditingkatkan, perusahaan mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan melihat permintaan dan penawaran, demand dan supply. Nah, maka apa? Maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Itu apa? Kalau semakin produktif, berarti kan semakin banyak kebutuhan tenaga kerja. Kalau semakin banyak terserap, berarti apa? Berarti nantinya bisa mengurangi tingkat pengangguran. Kalau sudah mengurangi tingkat pengangguran, berarti apa? Pemerintah dapat menekan nilai angka kemiskinan. Kalau sudah dapat menekan angka kemiskinan, berarti apa? Penduduknya, masyarakatnya produktif. Kalau produktif apa? Nah, ini pemerintah juga bisa menarik keuntungan. Itu apa? Bisa menarik nilai pajak dari pajak pertambahan pajak penghasilan. Kalau nganggur ya nggak bisa
menarik. Buat diri aja diri sendiri sulit. Nah, gimana buat menarik pajak? Nah, oleh sebab itu, maka kalau bisa ditingkatkan dalam produksi, maka dapat membawa efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya dikatakan implikasi kebijakan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa metode Solow ini dapat meningkatkan nilai dari upaya perusahaan dalam meningkatkan produksinya terhadap penambahan terhadap barang. Dengan apa? Bisa dengan menerapkan konsep skala produksi atau dengan menerapkan skala ekonomi. Nah, skala produksi ini apa? Yaitu padat karya, menambah tenaga kerja. Atau dengan cara upaya perusahaan melakukan apa? Melakukan ini, efisiensi. Nah, ini dia. Dengan mendorong misalnya atau meningkatkan nilai teknologi atau mesin-mesin produksi yang digunakan. Nah, ini dia. Oke, lanjut, silakan. Nah, yang P1.3 ada yang namanya rumus Cobb-Douglas. Nah, ini digunakan untuk model matematis menggambarkan hubungan antara input dan output dalam produksi. Fungsinya ini fungsinya menggambarkan bagaimana kombinasi modal dan tenaga kerja mempengaruhi tingkat output, begitu. Oke, nah ternyata dekomposisi total faktor produksi itu bisa dikuantitatifkan. Artinya apa? Artinya bisa dihitung secara angka. Dengan apa? Pendekatan matematik. Ya. Nah, sehingga nantinya bisa apa? Digambarkan atau dilukiskan dalam bentuk kurva, misalnya kombinasi dari kapital, labor, berapa di sini nilai anggaran, berapa kombinasi dari penggunaan terhadap sumber daya. Nanti kalau perusahaannya tersebut semakin maju berkembang, terjadi peningkatan nilai penambahan sumber daya berupa anggaran. Nah, nanti bisa digambarkan dengan kurva berapa kombinasi dari setiap penambahan dari kemampuan modal perusahaan yang ditingkatkan. Nah, ini bisa digambarkan dalam bentuk kurva dalam mengkombinasi antara kapital dengan labor. Sehingga apa? Membentuk nilai bagaimana perusahaan melakukan expansion, yaitu perluasan terhadap nilai modal dengan penambahan kapital labor untuk meningkatkan nilai produksi. Oke, lanjut. Nah, section 2 masuk ke pentingnya dekomposisi total factor productivity dan identifikasi sumber pertumbuhan produktivitas. Dekomposisi total factor productivity penting untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan produktivitas. Ini melibatkan evaluasi faktor seperti efisiensi teknis, inovasi, dan investasi teknologi baru. Efisiensi teknis sangat penting karena memaksimalkan output dari kombinasi input yang ada. Inovasi teknologi juga berperan besar berkontribusi pada peningkatan proses produksi, pengurangan biaya, dan waktu produksi. Kedua faktor ini secara langsung mempengaruhi residual Solow dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, alokasi input yang efisien dalam penerapan skala ekonomi juga penting dalam meningkatkan produktivitas. Oke, artinya apa? Artinya kalau perusahaan ingin melakukan analisis terhadap pertumbuhan dan peningkatan produksi terhadap jumlah barang yang dihasilkan, misalnya perusahaan Asus menghasilkan salah satu jenis laptop, maka dia bisa menghitung berapa besarnya tingkat pertumbuhan tersebut. Dengan apa? Dengan mengamati dari kegiatan produksi yang dilakukan setiap harinya. Yang nantinya dia bisa menghitung rata-rata produksi per tahun. Nah, sehingga dapat melihat, memotret, dari per tahun ini saya sudah punya data, maka saya bisa amati per tahunnya berapa besarnya peningkatan terhadap kombinasi atau dekomposisi. Nah, ya pelan-pelan dekomposisi terhadap kombinasi faktor-faktor produksi. Bisa apa? Modal, tenaga kerja, teknologi, dan faktor-faktor lain.
Nah, dia bisa mengamati kegiatan produksinya bagaimana. Nah, lalu apa lagi? Nah, ini dia peran kebijakan. Artinya apa? Bagaimana dekomposisi dalam mengkombinasikan sumber daya ini? Nah, ini berperan dengan efektif. Berperan dengan efektif itu maksudnya apa? Bagaimana sistem kebijakan, regulasi, dan aturan yang dibuat perusahaan dengan melakukan pendekatan secara teknik dan metode ini bisa digunakan dan diterapkan untuk meningkatkan nilai produksi. Nah, bagaimana nih semua ini diatur? Nah, untuk dapat mendorong dan meningkatkan nilai produksi. Seperti contoh, kalau kita ingin menghasilkan atau perusahaan Asus ingin menghasilkan satu laptop ini, bagaimana sistem produksi yang bekerja? Seperti penyediaan bahan bakunya bagaimana? Satu unit ini berapa banyaknya bahan baku yang diperlukan dari motherboard dan lain sebagainya. Lalu setelah sistem, bagaimana regulasi aturannya? Seperti apa dulu nih yang dikerjakan? Apakah motherboard dulu? Ataukah untuk misalnya menaruh atau menanamkan di dalam bentuk prosesornya? Ataukah misalnya komponen-komponen lain seperti LCD-nya dulu. Nah, ini harus ada sistemnya. Nah, lalu apa lagi? Bagaimana kebijakannya? Seperti kebijakan dalam menciptakan satu produk, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini juga harus ada. Lalu regulasi, aturan ketentuannya apa yang dibuat dalam menciptakan satu unit produk laptop tersebut nih. Nah, bagaimana regulasi aturannya? Ataukah nanti aturannya ketika proses produksi tersebut sudah jadi, berapa lama? Nah, perusahaan menentukan aturan untuk menentukan nilai kualitasnya dalam mengecek produk yang dihasilkan terhadap penambahan produksi. Nah, lalu perusahaan harus melihat metodenya. Apa metode yang digunakan nih? Yang diterapkan agar menghasilkan satu produk ini sesuai dengan kriteria, ketentuan, dan penambahan produksi. Oke, lanjut. Di page 2.2 ada peran efisiensi teknis dan teknologi dan kemajuan teknologi. Yang pertama ada pentingnya efisiensi teknis, meningkatkan produktivitas dengan memaksimalkan output dari kombinasi input yang ada. Yang kedua ada inovasi teknologi, kemajuan teknologi berkontribusi pada proses produksi, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan. Nomor 3 ada dampak pada total vektor productivity, efisiensi dan inovasi secara langsung mempengaruhi total vektor productivity, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gitu. Oke, sebentar, balik slide-nya. Nah, ini peran itu maksudnya apa? Maksudnya kalau dekomposisi dalam arti perusahaan menerapkan dengan baik, dengan benar, dengan konsisten dan bertanggung jawab dalam mengkombinasikan nilai penggunaan sumber daya organisasi dalam meningkatkan terhadap nilai produksi, terhadap unit barang yang dihasilkan, maka akan memberikan nilai kegunaan atau fungsinya. Yaitu apa? Pertama nih, perusahaan bisa melakukan penggunaan sumber daya seefisien mungkin yang dioptimalkan sehingga nantinya membawa hasil maksimal terhadap penambahan jumlah unit barang yang dihasilkan. Misalnya ini laptop. Nah, berapa unit barang yang dihasilkan ketika mampu menggunakan dekomposisi dengan tepat dan benar dalam mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya. Dalam misalnya sumber dayanya untuk menghasilkan satu unit ini apa saja yang diperlukan, berapa anggarannya dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Terjadi inovasi. Artinya apa? Perusahaan tidak hanya setiap tahun menghasilkan hal yang sama, tapi Asus ini bisa memperbaiki terhadap tipe laptop yang dihasilkan dari kemampuan menggunakan dekomposisi. Seperti apa? Misalnya contoh, nah Asus sekarang sudah berinovasi dalam dekomposisi untuk meningkatkan produksinya dan kualitasnya. Sudah ada laptop yang jenisnya touchscreen. Nah, lalu apa lagi? Selain touchscreen, misalnya ini bisa dikoneksikan dengan WiFi misalnya dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya, nah juga mendorong pertumbuhan. Artinya apa? Kalau produknya Asus ini dalam dekomposisi mampu ditingkatkan, diperbaiki, kualitasnya juga didorong, maka dapat meningkatkan nilai keuntungan perusahaan. Nah, kalau perusahaan semakin untung, dia bisa membuka berbagai perusahaan-perusahaan industri di tempat lain, berarti apa? Kebutuhan tenaga kerja akan terserap. Nah, sehingga apa? Kalau semakin banyak masyarakat yang bekerja, nah maka masyarakat kita akan semakin produktif. Nah, paling tidak kebutuhan dasar terpenuhi. Nah, pemerintah, nah pasti ada keuntungannya, yaitu apa tadi? Bisa menarik pajak dari pajak penghasilan. Sehingga kalau semakin produktif masyarakat banyak yang bekerja, apalagi gajinya sudah memenuhi UMR atau lebih, nah maka pemerintah bisa meningkatkan pajak, meningkatkan anggaran dari kegiatan ekonomi, sehingga apa? Sehingga nantinya bisa digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Seperti apa? Seperti pembangunan jalan, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua poin tiga adalah alokasi input dan skala ekonomi. Optimalisasi. Nah, jangan ngamuk, masih panjang. Alokasi input yang efisien. Ini kalau sinetron bisa 100 episode. Dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, mengurangi pemborosan dan meningkatkan output secara keseluruhan. Yang kedua ada skala ekonomi. Penerapan skala ekonomi memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya per unit dengan meningkatkan volume produksi sehingga meningkatkan daya saing di pasar. Oke, tadi pendekatan dekomposisi bisa melakukan upaya apa tadi? Masih ingat skala produksi atau skala ekonomi? Skala produksi itu apa? Menambah tenaga kerja sebanyak mungkin agar bisa produktif supaya bisa terjadi percepatan dalam produksi dengan kombinasi dari total faktor produksi terhadap modal atau terhadap tenaga kerja ataupun terhadap teknologi. Nah, pendekatan selanjutnya bisa dengan skala ekonomi. Nah, apa ini skala ekonomi? Skala ekonomi. Nah, apa tuh skala ekonomi? Dalam bentuk aplikasinya. Nah, coba nih yang pakai kaos. Bengong aja, kenapa nih bengong? Masih muda bengong melulu. Udah berkeluarga? Belum banyak pikiran, masih single, apa yang dipikiran? Kalau saya banyak pikiran wajar, udah ada tanggungan istri, anak dua. Dua-duanya sekolah, tiba-tiba minta, yang satu ujian, satu misalnya minta ada ekskul berenang segala macam. Banyak dipikirin, kamu masih single, masa masih single aja kayak banyak beban hidup. Iya, bingung saya. Ayo coba, masih muda harus energi. Jangan masih muda, pembawaan orang tua yang udah umur 50, 60 kayak gak punya semangat, gairah hidup. Bengong di kelas. Kadang-kadang saya bingung apa yang dipikirin. Nah, ayo coba skala ekonomi. Apa itu? Aplikasinya seperti gimana? Aplikasinya seperti apa? Ayo Neng, jangan kebanyakan bengong dulu. Usia masih berapa? 20? 20 masih panjang, Mas. Masih ada harapan, masih bisa meningkatkan nilai pengembangan diri. Masih 20, jangan berpikir yang aneh-aneh, aduh gimana nanti dapat jodoh gak, segala macam. Gampang itu, masih umur 20. Kalau kamu pintar, cerdas, mengembangkan karir, berkompetisi, nah orang juga pasti cowok akan melirik. Tapi mohon maaf, kalau canda cemang modal
ya kecantikan doang, sehebat apapun, nah, tetap aja namanya manusia ya, laki-laki aja usia 50 ke atas perutnya pada buncit-buncit tuh, nah, apalagi wanita yang udah melahirkan. Nah artinya apa? Ya artinya bahwa ketika kita ingin dilihat orang, berarti kita harus nunjukin kualitas kita. Nah Anda masih muda, berkarir, dalam arti tingkatkan kemampuan, keterampilan, keahlian, lalu pengetahuan, bidang kompetensi Anda harus tingkatkan apa, misalnya suatu saat tertarik manajemen pemasaran, tingkatkan kompetensi dalam pemasaran apa, misalnya digital marketing. Nah gitu, jangan kuliah cuma modal tahu kuliah, kupu-kupu tahu kuliah pulang, habis itu di rumah bengong. Habis itu kalau orang Sunda bilang ngelebok, tahu ngelebok, makan tidur tuh orang Sunda bilang ngelebok. Nah, mumpung masih ada orang tua, apalagi orang tuanya sehat, masih bisa cari duit, nah manfaatkan untuk apa? Untuk pengembangan diri, ikut seminar, ikut kursus. Nah, handphone digunakan untuk cari informasi, pengetahuan, jangan cuma gunain buat joget-joget doang gini nih. Nah, ya nggak maju. Oke, nah apa nih skala ekonomi? Ayo coba nih. Ya itu apa? Tadi skala yang dimanfaatkan dan digunakan dalam pendekatan metode Solo yang tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dalam bentuk penggunaan sumber daya dalam mengkombinasikan antara modal dengan tenaga kerja ataupun penggunaan terhadap teknologi. Sehingga kalau terjadi upaya mengoptimalkan sumber daya berarti apa? Peningkatan produksi dalam penambahan unit produk ini bisa dilakukan secara optimal. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Di section 3 kita masuk ke metode dekomposisi total factor productivity. Nah, di sini di slide 3.1 ada Malmquist Index. Jadi di sini ada 3 metode untuk melakukan dekomposisi TVP. Yang pertama ada indeks Malmquist. Metode ini mengukur perubahan efisiensi dan produktivitas dari waktu ke waktu. Ia terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama ada efisiensi teknis dan perubahan teknologi. Aplikasi praktisnya digunakan di berbagai sektor untuk mengevaluasi kerja dan membandingkan efisiensi antar perusahaan atau produksi. Yang ketiga ada komponen indeks. Indeks Malmquist mengukur perubahan efisiensi dan produktivitas dari waktu ke waktu dalam satu unit produksi. Oke, nah selanjutnya dalam dekomposisi kita bisa menggunakan metode indeks. Kayak kemarin masih ingat metode indeks? Metode yang digunakan untuk menggambarkan nilai pertumbuhan dengan cara apa? Melihat dari tahun dasar dengan tahun berjalan. Nah, ini juga bisa digunakan seperti misalnya melihat bagaimana penggunaan produksi atau penggunaan kombinasi dari input dari tahun berjalan atau tahun misalnya dengan dilihat tahun 2005 dengan misalnya tahun dasarnya berapa, misalnya 2023, nanti dibandingkan berapa besarnya peningkatan terhadap komposisi penggunaan sumber daya dalam hal kapital, labor maupun teknologi terhadap peningkatan nilai produksinya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa dalam bentuk angka indeks, dalam bentuk persentase. Nah, sehingga kita bisa tahu apakah nantinya sudah memberikan peningkatan atau belum. Kalau belum bagaimana? Evaluasi. Apa yang kurang, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, lalu lakukan perbaikannya. Oke, lanjut. Yang kedua ada page 3.2 ada stochastic frontier analysis atau SVA. SVA adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur efisiensi produksi dengan mempertimbangkan variabilitas acak dalam data yang menggunakan model regresi untuk memisahkan efisiensi teknis dari gangguan eksternal.
Terus Oh, oke, lanjut. pengaplikasiannya SFE diterapkan dalam berbagai sektor untuk analisis efisiensi termasuk pertanian, manufaktur, dan layanan. Gitu. Oke, nah penggunaan metode yang lain adalah stochastic frontier analysis dengan penerapan metode statistik yaitu regresi. Regresi atau ini apa? Metode statistik yang digunakan untuk mencari pengaruh, dampak, sebab akibat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam dekomposisi. Nah, regresi ini bisa bersifat regresi sederhana atau regresi multiple regression. Sederhana itu apa? Hanya mencari satu faktor variabel terikatnya, satu faktor variabel bebasnya. Seperti misalnya dengan rumus A ditambah beta X. Nah, misalnya di sini apa? Produksi. Di sini yang dinilai hanya satu faktor penambahan. Misalnya apa? Modal. Nah, yang selanjutnya bisa dengan multiple, misalnya mengkombinasikan dari dua. Misalnya Y sama dengan A ditambah plus minus beta X1 ditambah beta 2 X2. Nanti dihitung. Dengan apa? Melihat apa yang mempengaruhi di dalam penambahan produksi. Ini produksi. Nah, apa yang mempengaruhi? Oh, X1-nya misalnya kapital. Nah, kapital. X2-nya misalnya apa? Modal. Nah, lalu berapa terbentuknya di sini nilai produksinya? Misalnya katakanlah 15,84. Nah, nanti bisa dihitung setiap penambahan terhadap dekomposisi input, berapa penambahan terhadap produksinya. Udah belajar kan statistik sama Bu Yusnina ya? Oh, Bu Gerda. Bu Yusnina apa Bu Gerda? Bisa. Udah diajarkan gini regresi. Oke. Ya, lanjut. Yang terakhir ada page 3.3, data envelopment analysis atau DEA. DEA adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif unit-unit keputusan dengan membandingkan input atau output. Data envelopment analysis sering diterapkan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kita memerlukan adanya nilai data. Data ini kita kumpulkan untuk apa? Untuk digunakan sebagai peramalan. Nah, peramalan di dalam metode dekomposisi bukan seperti dukun. Tahu dukun? Lihat muka orang, wah, rezeki Anda tahun ini bagus. Nah, enggak. Tapi kalau dekomposisi itu berdasarkan peramalan dari data yang dikumpulkan. Mereka menganalisis, bukan berdasarkan tadi. Melihat muka doang, melihat telapak tangan, melihat tanggal lahir, tahu tuh, oh nasibnya bagaimana. Nah, kalau seperti itu bukan berdasarkan dari konsep keilmuan. Tapi kalau keilmuan berdasarkan data yang diramalkan. Artinya data dikumpulkan, metode digunakan seperti tadi apakah regresi dan lain sebagainya untuk bisa dianalisis dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengetahui berapa besarnya peningkatan terhadap produksinya. Nah, makanya kalian ini sebagai mahasiswa harus bangga. Jangan aneh. Anehnya gini, misalnya saya kadang suka kesel apabila ada orang misalnya dibilang dukun orang pinter. Orang pinter dari mana? Yang pinter jelas kalian sebagai mahasiswa, kalian kuliah. Coba dukun, pernah gak bikin makalah? Bang, pernah gak bikin makalah? Tanyain coba. Pernah gak diomel-omelin dosen pada saat presentasi jelek? Rasanya gimana? Lalu pernah gak dicecar sama dosen dengan berbagai pertanyaan konsep keilmuan? Gak pernah kan bang? Kenapa bisa dibilang orang pinter? Ditanya, bang pernah belajar statistik gak? Ngerti regresi, korelasi gimana? Gak ngerti, ya udah jangan dibilang orang pinter. Justru kalian yang mahasiswa pinter karena kenapa? Kalian menggunakan rasio atau logika. Serta apa? Serta kalian kan belajar bagaimana menuangkan pemikiran kalian, ide-ide dalam penelitian dengan skripsi. Nah, seharusnya
kalian sebagai mahasiswa dibilang orang pintar, bukannya dukun. Dukun harusnya cocoknya apa? Para normal, orang yang nggak normal. Nah, gitu. Oke, lanjut. Oh, habis. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya Coba kesimpulan, gak usah pakai handphone, masa kesimpulan. kesimpulannya presentasi ini